Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas terkait manajerial dalam kewirausahaan, khususnya mengenai model bisnis, perencanaan strategi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Mari kita mulai. Yang pertama, apa itu model bisnis? Nah, model bisnis sendiri adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis menciptakan nilai, menjangkau pelanggan, dan menghasilkan keuntungan. Nah, pentingnya model bisnis ini itu digunakan untuk menentukan strategi bisnis, kemudian membantu pengambilan keputusan dan menarik investor, serta menjadi panduan dalam bisnis. Terdapat 9 komponen utama dalam model bisnis yang sukses. Yang pertama adalah value proposition, di mana pada value proposition itu menjelaskan terkait manfaat utama yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua adalah customer segment. Siapa sih targetnya itu kan? Kemudian yang ketiga adalah channels. Jadi menjelaskan bagaimana bisnis ini dapat menjangkau dan berhubungan dengan pelanggan. Siapa target pelanggannya? Kemudian yang keempat adalah customer relationship. Nah, ini menjelaskan terkait bagaimana bisnis tersebut membangun dan mempertahankan hubungannya dengan pelanggan. Kemudian yang kelima adalah revenue streams, yaitu untuk mengidentifikasi sumber pendapatan bisnis dan bagaimana bisnis tersebut dapat menghasilkan uang. Yang keenam adalah key resources. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya utama yang diperlukan dalam bisnis. Kemudian yang ketujuh adalah key activities, yaitu mengidentifikasi aktivitas utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Kemudian yang kedelapan adalah key partnerships, di mana key partnership ini kita mengidentifikasi mitra strategis yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini siapa saja. Kemudian yang kesembilan adalah cost structure, atau kita juga harus mengidentifikasi biaya utama terkait dengan menjalankan bisnis. Nah, untuk selanjutnya ini adalah merancang model bisnis yang inovatif. Nah, untuk membuat model bisnis yang inovatif, itu yang pertama kita harus menganalisis pasar. Kita pahami dulu kebutuhan pelanggannya. Kemudian yang kedua adalah inovasi produk atau layanan. Ciptakan solusi yang unik yang ada nilai tambah dan baru gitu. Kemudian yang ketiga adalah strategi pemasaran yang kreatif. Gimana kita bisa menjangkau pelanggan itu secara efektif juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah model pendapatan yang berkelanjutan. Bagaimana cara kita untuk mencari cara inovatif untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, selanjutnya adalah perencanaan strategi dalam kewirausahaan. Sebenarnya apa itu perencanaan strategi? Nah, perencanaan strategi adalah sebuah proses sistematis untuk menunjukkan tujuan jangka panjang dan langkah-langkah untuk mencapainya. Ini membantu dalam mengalokasikan sumber daya efektif dan mengelola resiko yang ada. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun perencanaan strategi yang efektif. Langkah yang pertama yaitu kita perlu melakukan analisis SWOT di mana kita mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Dan yang kedua adalah menetapkan visi dan misi di mana visi dan misi ini berguna untuk menentukan arah bisnis kita jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah penetapan tujuan dan sasaran. Dalam bisnis ini tuh sebenarnya apa yang ingin kita capai, kita harus menentukan tujuan dan sasarannya terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah strategi dan taktik. Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kelima adalah implementasi dan monitoring. Setelah kita menganalisis, kemudian menetapkan visi dan misi, menetapkan tujuan dan sasaran, sampai dan taktik, langkah selanjutnya adalah berani melaksanakan rencana dan memantau progres yang ada. Kemudian ada beberapa contoh bisnis yang menerapkan strategi model bisnis yang sukses. Itu seperti yang pertama adalah Goto atau Gojek dan Tokopedia, di mana model bisnisnya itu super app berbasis ekosistem digital. Yang kedua adalah kopi kenangan, di mana model bisnisnya ini Grab and Go dengan rantai coffee shop berbasis teknologi. Ketiga adalah Traveloka, di mana model bisnisnya ini lebih ke online travel agency atau OTA. Kemudian yang keempat adalah Indomie, di mana model bisnisnya itu fast moving consumer goods.
Untuk dapat membangun bisnis yang berkelanjutan, model bisnis dan perencanaan strategi adalah kunci dalam membangun bisnis yang kuat. Kemudian kita juga harus selalu beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Karena kita sudah di era digitalisasi di mana teknologi berperan sangat penting dan sangat cepat perkembangannya, sangat pesat. Nah, kita harus memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan. Nah, kemudian dalam bisnis juga sangat diperlukan terkait pengambilan keputusan berbasis data. Di era digital seperti ini, data sangat penting dalam menentukan strategi bisnis. Nah, mengapa data sangat penting? Karena yang pertama yaitu data ini dapat memberikan wawasan pasar dan pelanggan. Dengan data, kita bisa melihat tren, pola, dan peluang yang mungkin kita sebagai owner itu terlewatkan. Yang kedua adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, sehingga dapat berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan pertumbuhan bisnis. Dan yang ketiga, data dapat membantu mengurangi resiko bisnis. Ini memungkinkan kita sebagai owner untuk mengambil resiko yang terukur dan meminimalkan potensi kerugian. Nah, ini ada beberapa jenis data yang relevan untuk bisnis. Yang pertama adalah data pelanggan, di mana data ini tuh terkait demografi dan preferensi pelanggan. Kemudian yang kedua adalah data pasar, di mana data ini tuh membuat informasi terkait dan industri dan kompetitor. Yang ketiga adalah data operasional yang memuat terkait efisiensi produksi dan stok barang. Dan yang terakhir adalah data keuangan yang memuat terkait informasi pendapatan, pengeluaran, arus kas, dan juga ini sangat penting untuk memantau kesehatan keuangan bisnis dan membuat keputusan yang tepat. Kemudian bagaimana sih caranya mengumpulkan data? Pertama, kita bisa mengumpulkan data melalui survei terkait preferensi, pendapat, dan juga perilaku pelanggan melalui kuesioner. Kemudian yang kedua adalah analisis web. Kita dapat memantau lintas website, kemudian perilaku pengunjung dan efektivitas kampanye pemasaran online. Kemudian yang ketiga adalah media sosial dengan menganalisis tren dan sentimen pelanggan. Kemudian yang keempat adalah basis data. Dengan mengumpulkan dan menyimpan data pelanggan, transaksi, dan data operasional untuk analisis yang lebih mendalam. Kemudian ini ada beberapa teknik analisis data yang dapat digunakan dalam bisnis. Nah, yang pertama adalah statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan data menggunakan median, modus, dan deviasi standar. Kemudian yang kedua adalah analisis regresi. Analisis regresi ini digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel. Kemudian yang ketiga adalah analisis cluster. Nah, analisis cluster ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik. Dan yang keempat adalah pembelajaran mesin atau machine learning, membantu dalam memprediksi bisnis melalui algoritma. Nah, kemudian ini ada studi kasus di mana ada beberapa perusahaan yang sukses menggunakan data dalam keputusan bisnis mereka. Di mana biasanya mereka itu menerapkan yang pertama adalah identifikasi tren, kemudian strategi baru di mana perusahaan memutuskan untuk meluncurkan koleksi fashion terbaru sesuai dengan target pasar yang spesifik. Kemudian yang ketiga adalah hasil positif. Dengan strategi baru ini, dapat meningkatkan penjualan sebesar 20% dan memperluas pangsa pasar. Ini ada beberapa contoh perusahaan yang berhasil menggunakan data untuk strategi mereka, di mana yang pertama adalah Gojek, kemudian kedua adalah Tokopedia, ketiga adalah Traveloka, dan yang terakhir adalah BCM. Tentunya dalam berbisnis ada beberapa tantangan dan etika dalam penggunaan data.
Yang pertama adalah privasi data, di mana di era digital seperti ini, menjaga kerahasiaan dan keamanan data pelanggan adalah tanggung jawab utama. Yang kedua adalah bias dalam database, yaitu data dapat dipengaruhi oleh bias yang dapat menyebabkan keputusannya itu tidak akurat. Kemudian yang ketiga adalah etika dalam penggunaan data, di mana kita harus menggunakan data tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Jangan sampai menggunakan data untuk tujuan yang merugikan atau melanggar hak asasi manusia. Kesimpulannya adalah dengan memahami pentingnya data dalam manajemen, kita tuh dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Namun selalu diingat untuk selalu mempertimbangkan etika dan privasi dalam penggunaan data. Oke, selanjutnya yaitu ada analisis manajemen keuangan dan investasi bisnis. Next, analisis manajemen keuangan dan investasi bisnis itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kunci untuk menjaga kelangsungan bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada evaluasi pendekatan investasi. Pendekatan yang tepat dalam investasi dapat meningkatkan peluang sukses dan meminimalisir resiko. Selanjutnya yang ketiga, yaitu praktik terbaik dalam pengelolaan. Implementasi praktik terbaik dapat mendorong efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan. Selanjutnya keempat, pengambilan keputusan strategis. Keputusan yang didasarkan pada analisis keuangan yang baik akan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Selanjutnya yang kelima, yaitu risiko dan pengelolaan. Identifikasi dan pengelolaan risiko adalah aspek penting dalam investasi yang sukses. Yang terakhir yaitu analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan membantu dalam mengukur keberhasilan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan utama dalam keputusan investasi, yaitu ada 3. Yang pertama, perekonomian yang terus berubah. Perubahan ekonomi global mempengaruhi strategi investasi perusahaan secara signifikan. Kedua, pengelolaan keuangan yang efektif. Pentingnya perencanaan keuangan yang baik untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Ketiga, ketidakpastian pasar. Ketidakpastian di pasar memerlukan analisis resiko yang mendalam untuk menghindari kerugian. Next. Selanjutnya yaitu ada tujuan analisis manajemen keuangan. Untuk tujuannya di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, memahami kesehatan keuangan perusahaan. Analisis ini membantu mengevaluasi kondisi finansial dan kesehatan umum perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Tujuan ini berfokus pada optimalisasi penggunaan aset dan sumber daya keuangan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan. Investasi ini membantu menemukan dan mengevaluasi investasi yang berpotensi tinggi. Yang terakhir yaitu ada mengurangi risiko finansial melalui perencanaan yang matang. Perencanaan strategis membantu mengurangi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu kriteria evaluasi dalam manajemen keuangan. Dalam kriteria mengevaluasi dalam manajemen keuangan, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, menunjukkan kesehatan finansial. Yang kedua, yaitu profitabilitas. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatan penting untuk keberlanjutan bisnis. Yang kedua yaitu ada profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan
Laba dari pendapatan penting untuk keberlanjutan bisnis. Yang ketiga yaitu solvabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Ini menunjukkan stabilitas keuangan suatu perusahaan. Yang terakhir, keempat yaitu efisiensi operasional. Penggunaan sumber daya secara optimal untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya. Selanjutnya yaitu metodologi analisis keuangan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data keuangan dari laporan tahunan untuk analisis mendalam. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif, atau dalam hal ini yaitu menggunakan rasio keuangan dan indikator kinerja untuk mengukur kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu nomor ketiga, analisis kualitatif, atau menilai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kinerja perusahaan. Yang terakhir, perbandingan benchmark, atau membandingkan kinerja dengan standar industri untuk mengidentifikasi area perbaikan. Selanjutnya yaitu struktur laporan keuangan. Dalam struktur laporan keuangan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi yaitu menyajikan pendapatan dan pengeluaran perusahaan untuk menentukan profitabilitas. Selanjutnya, laporan posisi keuangan, yaitu memperhatikan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu laporan arus kas, yaitu menggambarkan arus kas masuk dan kas keluar penting untuk mengelola likuiditas. Selanjutnya yaitu keempat, catatan atas laporan keuangan. Ini memberikan informasi tambahan untuk pemahaman yang lebih baik tentang laporan keuangan. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan, yang merupakan alat penting dalam mengevaluasi kesehatan finansial suatu perusahaan. Kita akan membahas beberapa rasio utama, termasuk cara menghitungnya dan bagaimana kita menginterpretasikannya. Dalam rasio keuangan, ini dibagi menjadi 4, yaitu rasio lancar, margin laba bersih, rasio utang terhadap ekuitas, dan ROA atau return of equity. Yang pertama yaitu ada rasio lancar. Untuk formulanya yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Dalam interpretasinya yaitu rasio ini mengukur likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik posisi keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu margin laba bersih. Untuk formulanya, laba bersih dibagi pendapatan. Dalam interpretasinya yaitu rasio ini menunjukkan profitabilitas atau seberapa besar apa yang diperoleh perusahaan dari setiap rupiah pendapatan. Semakin tinggi margin laba bersih, semakin efisien perusahaan dalam mengelola biaya dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, rasio utang terhadap ekuitas. Untuk formulanya yaitu utang dibagi ekuitas. Untuk interpretasinya yaitu rasio ini menilai solvabilitas, yaitu seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio yang terlalu tinggi dapat menunjukkan resiko keuangan yang lebih besar. Yang terakhir, ini ada ROE atau return of equity. Untuk formulanya yaitu laba bersih dibagi ekuitas. Untuk interpretasi, yaitu ROA menunjukkan efisiensi penggunaan ekuitas. Untuk sejauh mana modal pemegang saham digunakan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin efektif perusahaan dalam mengelola modalnya. Selanjutnya yaitu pentingnya investasi bisnis. Dalam hal ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek untuk menunjukkan kesehatan finansial. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Atau dengan investasi yang tepat,
perusahaan dapat memperluas pangsa pasar dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga yaitu meningkatkan inovasi dan daya saing. Investasi dalam penelitian dan pengembangan mendorong inovasi yang meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Yang keempat yaitu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Investasi yang efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan, memberikan keuntungan yang lebih baik bagi pemegang saham. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan investasi. Yang pertama, peluang pertumbuhan atau menganalisis potensi pasar yang menjanjikan untuk investasi jangka panjang. Yang kedua, pengembalian investasi atau ROI, yaitu memperbandingkan keuntungan yang diharapkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Yang ketiga, yaitu ada resiko, menilai tingkat ketidakpastian yang terlibat dalam investasi. Yang keempat, keselarasan strategis, yaitu memastikan investasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya terdapat analisis resiko dalam investasi. Ini yang pertama, resiko pasar atau fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi secara signifikan. Kedua, resiko kredit. Kemungkinan pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya berpotensi merugikan investor. Yang ketiga, yaitu ada resiko operasional, yaitu kegagalan proses internal atau eksternal yang dapat mengganggu operasional dan kinerja investasi. Yang keempat, ada analisis sensitivitas atau menguji bagaimana perubahan variabel dapat mempengaruhi hasil investasi penting untuk perencanaan. Selanjutnya yaitu analisis investasi teknologi. Kita perlu adanya analisis mendalam tentang investasi dan resiko, yaitu yang pertama, likuiditas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek untuk menunjukkan kesehatan finansial. Yang kedua, profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari pendapatan penting untuk keberlanjutan bisnis. Yang ketiga, solvabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Ini menunjukkan stabilitas keuangan. Yang keempat, efisiensi operasional. Penggunaan sumber daya secara optimal untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya. Selanjutnya yaitu ada temuan utama dari analisis investasi. Yang pertama, tren positif kinerja keuangan. Kinerja keuangan menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Ini mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kedua, peluang investasi di sektor teknologi. Terdapat peluang investasi yang menjanjikan di sektor teknologi yang terus berkembang dan menarik perhatian investor. Ketiga, pengelolaan risiko yang efektif. Risiko perlu dikelola dengan baik untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga memastikan keputusan investasi yang lebih cerdas. Keempat, rekomendasi diversifikasi portofolio. Rekomendasi untuk diversifikasi portofolio investasi guna mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Selanjutnya yaitu implikasi untuk praktik manajerial. Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data. Menggunakan data analitis dapat meningkatkan efektivitas keputusan manajerial. Yang kedua, yaitu meningkatkan komunikasi antara tim. Komunikasi yang jelas antara tim keuangan dan manajemen sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Yang ketiga, yaitu pelatihan manajemen risiko. Ini diperlukan pelatihan lebih lanjut untuk mengenai manajemen risiko
dan investasi untuk meningkatkan keterampilan tim. Yang keempat yaitu dorongan untuk inovasi. Mendorong inovasi dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang semakin ketat. Selanjutnya yaitu analisis manajemen operasional wirausaha. Kita akan menggali pentingnya manajemen operasional dalam bisnis wirausaha untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar yang kompetitif. Oke, selanjutnya yaitu analisis manajemen operasional dalam bisnis wirausaha. Yang pertama, terdapat pengantar manajemen operasional. Ya, ini memperkenalkan konsep manajemen operasional dalam bisnis wirausaha. Kedua, pentingnya manajemen operasional. Membahas peran kunci manajemen operasional dalam efisiensi bisnis. Ketiga, tantangan dalam manajemen operasional, yaitu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam manajemen operasional. Keempat, solusi untuk tantangan. Menyajikan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan. Kelima, studi kasus bisnis wirausaha. Menganalisis contoh nyata dari bisnis wirausaha yang sukses. Selanjutnya yaitu definisi manajemen operasional. Yang pertama, proses perencanaan. Proses perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen operasional atau menyusun strategi untuk mencapai tujuan bisnis. Kedua, pengorganisasian sumber daya atau mengelola dan mengatur sumber daya seperti manusia, material, dan teknologi secara efisien. Ketiga, pengarahan dan pengendalian atau memberikan arahan dan kontrol terhadap kegiatan operasional untuk memastikan pencapaian tujuan. Keempat, efisiensi produksi, yaitu fokus pada menciptakan barang dan jasa dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Kelima, aspek operasional bisnis kecil, yaitu mengelola semua aspek operasional dari bisnis kecil hingga menengah untuk memastikan keberlangsungan usaha. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen operasional. Yang pertama, efisiensi atau memastikan penggunaan sumber daya yang optimal untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, kualitas atau meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk memenuhi harapan pelanggan. Ketiga, keberlanjutan atau memungkinkan bisnis untuk bertahan dalam jangka panjang melalui praktek yang berkelanjutan. Keempat, pelanggan atau meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan yang baik dan responsif. Selanjutnya terdapat tujuan analisis manajemen operasional, yaitu menganalisis dan meningkatkan kinerja bisnis. Yang pertama, identifikasi kekuatan dan kelemahan, fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi secara signifikan. Dengan hal ini, kita diperlukan adanya identifikasi kekuatan dan kelemahan. Kedua, penilaian dampak praktik manajemen. Menilai bagaimana praktik saat ini mempengaruhi hasil bisnis secara keseluruhan. Ketiga, rekomendasi untuk perbaikan atau menyusun saran untuk meningkatkan proses dan inovasi di bidang manajemen operasional. Selanjutnya yaitu definisi manajemen operasional atau pemahaman mendalam tentang manajemen operasional. Yang pertama, ada efisiensi operasional atau menilai seberapa baik sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, kualitas produk dan layanan atau mengukur standar produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Ketiga, kecepatan layanan atau evaluasi waktu yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Keempat, yaitu ada biaya operasional atau analisis biaya yang dikeluarkan untuk
menjalankan operasional sehari-hari. Kelima, yaitu tingkat kepuasan pelanggan, atau mengukur seberapa puas pelanggan terhadap produk dan layanan yang mereka terima. Selanjutnya terdapat metodologi analisis dalam bisnis. Pendekatan sistematis untuk analisis data bisnis. Yang pertama terdapat pengumpulan data, yaitu melibatkan survei, wawancara, dan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kedua, analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis SWOT untuk mengevaluasi data yang diperoleh. Yang ketiga, yaitu studi kasus atau mengkaji beberapa bisnis wirausaha sebagai contoh penerapan metodologi. Selanjutnya yaitu terdapat tantangan dalam manajemen operasional, yaitu memahami tantangan dalam pengelolaan operasi bisnis. Yang pertama, persaingan yang ketat. Banyaknya bisnis baru yang muncul meningkatkan persaingan di pasar. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Modal dan tenaga kerja yang terbatas menyulitkan untuk pertumbuhan operasional. Ketiga, perubahan permintaan pasar. Dinamika preferensi konsumen yang cepat menuntut adaptasi lebih dari perusahaan. Selanjutnya yaitu terdapat solusi tantangan manajemen operasional. Atau kita bisa mengatasi tantangan manajemen operasional dengan cara yaitu yang pertama, inovasi produk, atau menciptakan produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang terus bertambah. Kedua, pelatihan karyawan, atau meningkatkan keterampilan dan efisiensi tim melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Ketiga, penggunaan teknologi, atau mengimplementasikan alat dan sistem manajemen modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya yaitu implikasi dari analisis temuan, atau dampak signifikan dari analisis terhadap strategi bisnis, yaitu yang pertama, perbaikan berkelanjutan, atau memfasilitasi inovasi dan peningkatan berkelanjutan dalam operasional. Yang kedua, keputusan bisnis, atau mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik melalui analisis yang mendalam. Ketiga, keunggulan kompetitif, atau meningkatkan posisi pasar melalui manajemen yang efektif dan strategis. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Akan ada banyak kebaikan yang menantimu setelah lulus nanti. Jangan menyerah. Terima kasih.